Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati dan kita banggakan Ketua Gapura, Pak Ali, Ustadz Ali, ya, dan Pak Sekjen serta teman-teman semua, para pembicara yang saya hormati, juga para hadirin, baik dari anggota asosiasi maupun dari jamaah ya yang barangkali mendengarkan atau hadir partisipasi pada acara ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini saya posisi berada di Karawang, Cikarang ya, berada di Cikarang dalam rangka mengikuti satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama wilayah Jawa Barat. Tapi saya sempatkan dulu untuk membuka ini ya, acara Munas ya, Gapura yang insya Allah tentu akan memberikan manfaat buat kita semua, termasuk juga PPIU dan para anggota. Yang saya hormati Pak Ali dan teman-teman semua, kami mengapresiasi kegiatan ini dan tentu saja ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan konsolidasi anggota asosiasi di kalangan PPIU yang saat ini sangat merindukan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi core bisnisnya, yaitu kegiatan umroh dan haji. Kami menyadari betul itu dan menyadari bahwa situasi ini kita harapkan segera bisa berubah ya dengan berbagai kebaikan yang terjadi di sekitar kita ya. Prevalensi COVID juga sudah habis, sudah menurun, dan mudah-mudahan saya dengar dari pandemi menjadi endemi ya. Artinya sudah menjadi isu lokal, bukan lagi masalah global. Dan ini yang kita harapkan. Juga pemerintah Republik Indonesia kita doakan dan kita dukung agar dapat terus timnya bekerja keras, baik TNI, Polri, masyarakat sipil dalam rangka mendorong pelaksanaan vaksin di seluruh Indonesia, khususnya vaksin yang kedua. Nah, mudah-mudahan tahun depan juga sudah mulai lagi program booster secara bertahap oleh pemerintah. Kita doakan saja. Yang kedua, tentu saja ada beberapa isu yang penting yang bisa kita share dan kita pahami bersama, bahwa kita tahu semangat kita yang kemarin menggebu-gebu awal Desember, sepulang dari saya lawatan dari Saudi, alhamdulillah dalam lawatan ke Saudi kita bertemu berbagai pihak ya. Dalam forum senior official meeting saya bisa bertemu dengan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umroh, diskusi langsung secara hangat, secara terbuka, dan kita kemukakan concern kita betul-betul, termasuk dari mulai isu karantina, isu vaksin, isu dokumen, isu sistem dan sebagainya. Bukan hanya itu, ya berbagai level dari mulai level direktoratnya di Putih juga kita temuin, kemudian juga lembaga-lembaga yang lain. Dan alhamdulillah ada hasil yang cukup membuat kita senang. Ya. Dilanjutkan dengan pertemuan Menteri Agama kita dengan Kementerian Menteri Urusan Islam, kemudian juga Menteri Urusan Haji dan Umroh di Saudi dalam level yang lebih tinggi. Itu juga mendorong kesepakatan baru yang alhamdulillah bisa dikeluarkan. Pertama adalah hasilnya Indonesia suspend. Suspendnya dicabut dengan klausul harus wajib karantina fardhu ain dari 5 negara tersebut, 5 hari karantina plus informasi apapun vaksinnya. Tidak Pfizer, tidak Moderna, tidak yang lain-lain, termasuk juga untuk vaksin kita, semua wajib di karantina 5 hari. Itu yang pertama. Tentu saja di satu sisi mengembirakan, di sisi lain di sisi yang lain kita masih bingung. Nah, kenapa sampai seperti itu? Nah, ternyata itu ada keputusan. Alhamdulillah komunikasi kita terus lanjutkan, termasuk saya menindaklanjuti komunikasi dan Kementerian Wakil Menteri Saudi dan yang lain-lain mengenai komitmen bahwa
karantina kita ya kita harapkan bisa lebih singkat. Saya usulkan 1 hari, ya Pak Menterinya 3 hari. Wakil Menteri waktu itu diskusi dengan hangat dan terbuka, guyon-guyon dan lain-lain. Ya Alhamdulillah, akhirnya karantina kita 48 jam. Setelah 48 jam, bisa di swab, PCR, dan kalau negatif bisa umroh dan seterusnya. Dan ini ada sebuah kebahagiaan kita dan saya kira ini sudah kita sampaikan kepada beberapa anggota PPIU maupun asosiasi. Ini sebuah kabar baik yang bagus. Meskipun semangat ini sempat ya terinterupsi dengan isu Omikron, nah, di mana akhirnya pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk mengkarantina 10 hari sepulang ya, WNI yang pulang dari luar negeri wajib karantina 10 hari. Nah ini yang harus kita lihat, kita tunggu dan bagaimana perkembangan ke depan. Yang ketiga, saya sebagai Dirjen Haji juga menyaksikan semangat yang baru perkembangan ini ya. Termasuk juga yang mendaftar ulang, sudah mulai banyak, mendirikan lagi. Jadi ini Pak Ali, saya kabarkan, saya meng-approve banyak sekali organisasi baru, ya PPIU dan beberapa PIHK di ujung tahun ini yang nampaknya semangat untuk berbisnis ya, atau ikut dalam bergabung dalam ekosistem ya, perhajian umroh ini mulai banyak lagi. Dan ini satu hal yang menggembirakan dan kita ingin mendukung terus terciptanya ekosistem ekonomi haji umroh yang kuat di Indonesia. Siapa yang berperan di situ? Tentu saja PPIU dan juga asosiasi-asosiasi. Kami yang mewakili pemerintah sekali lagi berharap iklim bisnis kita terus berkembang, semakin kuat, ya, semakin solid, semakin standar. Ya. Ada standarisasi yang dibangun untuk PPIU oleh asosiasi agar mereka juga memenuhi standar-standar minimum pelayanannya. Kemudian juga SDM-nya, ya, kemudian juga infrastrukturnya dan lain-lain. Gitu ya. Jadi tanpa sebuah ekosistem ekonomi yang kuat untuk haji dan umroh, tentu saja kita juga merasakan ruh dari kegiatan ibadah haji dan umroh itu menjadi berkurang. Tetapi kalau kita perkuat sistemnya, perkuat SDM-nya, perkuat juga infrastrukturnya, dan kita ciptakan ekosistem ekonomi haji umroh yang kuat, termasuk peran PPIU, maka ke depan insya Allah ya, dampak dan manfaat dari haji dan umroh tidak hanya ada di Saudi, tapi justru di Indonesia untuk masyarakatnya, untuk pengelolanya dan lain-lain. Nah, ada banyak isu besar lainnya termasuk ke depan harus kita pikirkan bersama-sama, saya kira, yaitu mengenai ekosistem ekonomi haji yang lebih luas. Ya. Karena kegiatan haji itu adalah sebuah kegiatan besar sekali. Pertanyaan kita, seberapa besar dampaknya buat masyarakat Indonesia, buat petani Indonesia, buat petambak ikan Indonesia dan lain-lain. Ya, karena itu tolong ini juga menjadi pikiran dari asosiasi ya. Selain ngirim jamaah juga ngirim ikan bolehlah nanti ekspansi bisnis, bukan melalui lembaga PPIU-nya ya, tapi dengan yang lainnya. Artinya kita juga harus serius untuk menangani masalah-masalah ekosistem ekonomi ini yang mudah-mudahan bisa menjadi solid lah. Terakhir saya berpesan, nah ini kita masih dalam rangka perjuangan, ya. Kita dalam rangka meyakinkan pemerintah Saudi bahwa jamaah Indonesia adalah jamaah yang patuh, jamaah Indonesia adalah jamaah yang disiplin, jamaah Indonesia adalah jamaah yang taat, dan termasuk di dalam mengikuti protokol kesehatan. Kalaupun ya kami dari Kementerian Agama saat ini menerapkan one gate policy, sebetulnya hanya arahnya untuk menjamin terlebih dahulu kepada pemerintah Saudi bahwa ini loh kita udah oke. Mudah-mudahan Januari Februari banyak perbaikan, banyak perubahan kebijakan sehingga lebih mudah bagi PPIU untuk mengirimkan jamaahnya ke Saudi Arabia dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Demikian dari saya Pak Ali. Sekali lagi teman-teman para anggota dan para pembicara, saya mengapresiasi betul dan mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar. Dan untuk itu mari kita buka oleh semuanya
Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kegiatan bersama nasional Gapura bisa berjalan lancar dan dengan hasil yang memajukan kita semua. Matur nuwun dan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Kami hadir membawa nilai-nilai yang sama, sinergikan 3 bank syariah besar, bertransformasi menjadi bank yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bank Syariah Indonesia. Bersama rekan bisnis. Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun selama menjadi unit syariah, kami telah berhasil meraih penghargaan dalam berbagai ajang bergengsi. Mari, bersama Zurich Syariah, kita bangun masa depan yang lebih baik. Welcome to a world of comfort with our first-class 180-degree flatbed seats on board the Boeing 777-300ER. Now flying non-stop to London, Washington, New York, and Los Angeles. Saudia, welcome to your world. Ayo datang ke AMTC, Al-Mahmudah Manasik Training Center, the best Manasik Training Center in Tangsel. Ayo Manasik! Pakai Oktomobile, bebas biaya transfer antar bank. Beneran untung. Kerennya lagi, ubah cicilan kartu juga bisa. Beneran keren. Oktomobile, banyak bisanya, bisa semaunya. Download sekarang. Pakai Oktomobile, bebas biaya transfer antar bank. Beneran untung. Kerennya lagi, ubah cicilan kartu juga bisa. Beneran keren. Oktomobile, banyak bisanya, bisa semaunya. Download sekarang.